Halo, nggak kedengeran di sini suaranya. Halo, Dengar? halo. Halo, halo. Itu dengar. Halo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Alhamdulillah, Pak Rektor sehat. Pak Rektor sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beginilah. Semakin Iya, iya, gagah iya, iya, kayaknya iya. ini. Puasa iya. Posisi di mana sekarang, Pak Buya? Di Alhamdulillah di Indragiri Hulu nih, di pesantren kita. Oh, di pesantren ya. Kiai Ya, Mursyid sehat. Alhamdulillah sehat, sehat semua sehat. Majelis guru, keluarga besar sehat semua. Para santri udah masuk pondok belum? Belum, belum. Kita masih mengikuti arahan dari pemerintah kan. Sampai saat ini Betul. belum masuk. Jadi aktivitas sekarang apa, Buya? Sekarang aktivitasnya? Masih seperti biasa, aktivitas kita ya selain mengajar karena sekarang apa namanya eh, kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara ya dialihkan ke rumah. Dakwah seperti biasa online lewat online dakwahnya dan lain sebagainya. Seperti biasa Pak Ketua, Kanda Dakwah. gimana kegiatan untuk gimana? Sudah mulai apa bagaimana? Kemarin kita mengikuti pemerintah online. Oh, Waktu ya. ini jauh ya. Ya, ya, ya. Gitu kan. Udah namanya dibagilah masuknya. Oh, iya, iya. Iya, Yang iya. jelas semuanya sehat-sehat semuanya kan begitu. Amin, amin. Sehat semua insya Allah, amin. Ya Ya. Rabbal Alamin. Kita mungkin ngobrolnya santai saja, Buya, Ustadz atau Pak. Ini Buya, Ustadz, Kiai atau apa nih bagusnya ini kalau Ada-ada aja. Panggil nama aja, Pak Ketua. Kakanda kalau kita kalau ini senior kita nih luar biasa. Teman-teman di Instagram, ini senior saya beliau ini. Termasuk As-Sabiqunal Awwalun di pesantren kita dulu. Ya, orang-orang pertama nih, golong-golongan yang masih suci lah. Masih kental pendidikan. kalau 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 Kiai itu syaratnya kan pertama itu harus punya apa harus istilahnya itu punya pondok, harus Ya, apa ya. namanya ada pengajian kitab kuningnya gitu kan. Dalam atau Ya. dokter lah. Ya belum. Belum pas lah dipanggil itu. Panggil bro aja, bro. Jadi gini Pak Buya nih, Buya lah, apa namanya? Ya, tema kita kan ringan-ringan saja lah, kan kita hari ini Siap kan, sudah Dak? masuk era milenial lah ya. Pertama milenial, Siap yang kan? kedua new normal. Ada dua sih, milenial dan new normal begitu. Walaupun new normal di beberapa tempat itu sudah ada yang diberlakukan dan ada juga yang belum begitu kan. Sesuai dengan kondisi Ya, daerah masing-masing. Kalau ya. Buya sendiri memandang dakwah kita hari ini bagaimana ini dengan kondisi sekarang dengan berbagai macam eh, apa namanya masyarakatnya kan, kelainan suku dan sebagainya. Bagaimana Buya memandang ini begitu? Yang santai-santai dulu lah begitu. Baik, baik. Sebelumnya kami tentu mengucapkan terima kasih banyak nih kepada kakanda kami, ya, Kiai Syukron Darsah yang sudah memberikan waktu, fasilitas sehingga kita bisa muncul bareng di Instagram menyapa teman-teman semua yang ikut live pada malam hari ini. Dan kami Ya. tentu menyapa teman-teman yang sudah bergabung saat ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan diskusi ataupun obrolan ringan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau dilihat dari Ya. tema, memang
tema besar kita pada malam hari ini itu kan dakwah di era milenial dan new normal. Dakwah dan apa namanya strategi dakwah di era milenial dan new normal. Nah, tadi Kakanda kami juga sudah bertanya ini bagaimana melihat situasi dan kondisi seperti ini, kemudian berkaitan juga dengan apa namanya keadaan masyarakat kita yang majemuk, yang tidak satu ya. Artinya di situ ada berbagai macam suku dan lain sebagainya. Saya mungkin, Ana pribadi Kanda ya, mungkin memulai dari apa sih dakwah itu sebenarnya begitu kan. Kalau kita lihat memang dakwah ini asal katanya saja da'a yad'u ya kan, dakwatan, menyeru, mengajak, mengundang. Kalau secara bahasa tuh mengundang atau menyeru, mengajak. Ya, kalaupun secara istilah tentu dakwah ini secara istilah mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, taat dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengajak ini menyeru apa namanya dengan cara-cara, dengan metode, dengan langkah, dengan apa namanya itu ya dakwah ini dengan yang tentu yang dibenarkan juga. Sesuatu tujuan yang baik tentu harus dilakoni atau dijalankan dengan cara yang baik juga. Nah, jalan dakwah itu sendiri jalan yang sangat mulia. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surah Fussilat ayat 33 ya, apa namanya, ajakan, seruan, ya, perkataan yang paling baik, ya, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, untuk kebaikan. Nah, itu kita harus tahu bahwa dakwah tadi menyeru, kemudian dakwah itu sendiri adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan, karena dia menyeru kepada kebaikan. Oleh karena itu, tentu cara dan metode yang dilakukan juga harus baik, tentunya, gitu kan? Tidak boleh juga tujuan baik, kemudian langkah, metode, atau cara yang dilakukan tidak baik, tentu menjadi sesuatu itu menjadi tidak baik. Maka kalau kita melihat bagaimana strategi ataupun bagaimana metode dakwah orang-orang terdahulu, mulai dari para nabi, kemudian para sahabat, salafun saleh, sampai kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, sampai pada saat ini, itu cara metodenya pun berbeda-beda. Bagaimana kalau kita lihat gambaran di dalam Al-Quran, Ketua ya, Nabi Musa mengajak Firaun beriman, mengajak Firaun kepada jalan yang benar. Firaun ini sendiri memang raja yang luar biasa, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian, kata Firaun kan, sampai begitu dahsyat hebat. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada keburukan yang lebih dahsyat melainkan keburukan yang dilakukan oleh si Fir'aun ini. Kenapa? Karena dosa yang paling berat dilakukannya, sampai mengatakan dirinya Tuhan. Ini kan dahsyat luar biasa. Orang-orang disiksa yang tidak mau mempercayai dirinya adalah Tuhan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unik sekali dakwahnya Nabi Musa. Faqula lahu qawlan layyina. Kata Allah, pergi kalian ke Fir'aun, kata Allah, datangi dia, dakwahi, ajak dia kepada kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, faqula lahu qawlan layyina, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai membuat dia menjadi tidak nyaman dengan dakwah itu. Nah, begitulah kurang lebih. Jangan sampai membuat dia semakin jauh. Kenapa? Karena dia ini udah parah banget ini. Maka orang yang parah jangan dibuat parah lagi. Cara mengajaknya harus dengan cara yang lembut. Itu dakwah zaman Nabi Musa. Dia butuh sahabat Harun, saudaranya sendiri. Jadi beda-beda. Kemudian Nabi Ibrahim lagi. Bagaimana kalau kita lihat kisahnya, ya, mematahkan argumen orang. Raja ketika itu mematahkan argumennya, ya, dengan cara meletakkan apa namanya kapak itu di patung yang katanya dianggap sebagai Tuhan. Ini luar biasa. Ini dakwahnya cerdas juga. Bahkan sampai kita lihat belakangannya baginda Rasulullah SAW. Maka setiap nabi diberikan tantangan yang berbeda-beda, juga diberikan apa namanya amunisi oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah dengan
dengan cara yang berbeda-beda juga. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya luar biasa. Kemudian para sahabat kita lihat ke belakang dulu, baru nanti bagaimana kita memandang dakwah saat ini. Nah, para sahabat demikian juga, para sahabat baginda Nabi. Ada yang dia berdakwah, datang kemudian dia bilang, duduklah dulu, yuk duduk dulu di sini, dengerin dulu dong ceramah saya, iya kan? Dengerin dulu dong tausiah saya, kalau seandainya bermanfaat, baik silakan ambil. Kalau Anda tidak suka, nggak usah duduk lagi di sini, silakan pergi ke tempat yang lain. Ada yang memang tipe sahabat ini dakwahnya datang-datang langsung dia bilang sembah Allah, ya kan? Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana dia mengatakan sembah Allah, yang tidak menyembah Allah kafir. Selesai ceramah digebukin, ya kan? Kemudian datang ke Nabi, dinasihatin oleh Nabi, jangan begitu dakwahmu. Itu akan membuatmu sakit sendiri, akan membuat orang begini, begitu. Besok begitu. Jadi macam-macam lah. Sampai kemudian kalau kita lihat Islam di Indonesia sendiri dibawa oleh para wali songo. Sunan Kalijaga misalkan ketua ya, kalau berdakwah tidak meninggalkan budaya atau seni yang sudah ada ketika itu. Dia manfaatkan seni, budaya yang ada ketika itu untuk mengajak orang. Karena tujuan kita ini bukan memaksa. Mengajak orang untuk kembali kepada kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang baik. Maka kita lihat Sunan Kalijaga berhasil dia mempertahankan budaya seni sebagai media wasilah untuk mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari runtutan atau rentetan ke belakang zaman para nabi, kalau kita lihat bagaimana dakwah mereka, kemudian para sahabat bagaimana dakwah mereka, dan para salafun salih, kemudian sampai kepada ulama-ulama kita di Indonesia sampai saat ini, mereka memiliki tantangan yang berbeda-beda, mereka memiliki era zaman yang berbeda-beda, kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga metode ataupun cara yang digunakan pun tentu berbeda-beda. Tujuan tetap sama, tapi cara dan metode atau jalannya mungkin berbeda-beda. Nah, kembali kepada pertanyaan dari ketua tadi, bagaimana dengan kondisi kita nih saat ini, terutama masyarakat kita di Indonesia yang majemuk, ya, bahkan di satu tempat saja bisa berbagai macam suku, ketua. Sebelum dilanjut, mungkin kan saya mau mengambil sedikit intisari lah sedikit ya, bahwa itu pertama bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, itu jelas, betul. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan layyinah tadi. Ya, artinya, ya betul. Jadi ya. Kalau ini doa. Masa? Kita ini semuanya adalah dai, penyeru, pengajak. Ya kan? Semuanya penyeru, pengajak. Karena dakwah itu sendiri mengajak orang kepada kebaikan, amal soleh, itu kan tidak terbatas. Profesinya sebagai seorang dosen, dia seorang dai, ya kan? Profesinya sebagai pedagang, dia seorang dai, bagaimana berdagang yang baik. Posisinya sebagai gimana? Kalau pedagang itu mengajak untuk supaya beli dagangannya. Iya, itu ya juga. Tentu ketika pelanggan datang, tentu kita berdagang, bagaimana berdagang nih ala Rasulullah nih, ya santun, sopan, jujur, ya kan? Bahkan ada hadis yang Nabi kemudian melarang ada orang yang jual nggak jujur, ya kan? Dia masukin kurma basah, dia timbang, kemudian tahu-tahu ketahuan oleh Nabi. Loh, kenapa begini? Kata Nabi, dilarang. Nggak boleh bohong, kata Nabi. Itu kan dai juga. Bagaimana dia seorang politisi kalau di saat ini? Seorang politikus, dia menjadi seorang dai di parlemen, ya, memperjuangkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, itu bagian daripada dakwah juga. Nah, itu dakwah dalam makna luas. Dan siapapun melakukan itu. Yang kedua tadi, intisari yang disampaikan ketua, dakwah dengan cara yang baik. Fir'aun sekalipun, sebab kalau orang sudah terlalu jahat, kemudian kita ajak dengan kejahatan, pasti akan lebih menolak. Malah ngelunjak. Malah lari. Maka ketika ada orang yang sudah sampai posisi di puncak kejahatannya, maka diajaknya yang disentuh hati. Qaulan layyina, ajak dia dengan baik-baik. Fir'aun loh, sekelas Fir'aun, tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat di muka bumi, ya.
melainkan daripada kejahatan yang dilakukan Firaun. Begitu kata para alim ulama. Jadi begitulah dakwah yang sesungguhnya. Kita lanjut mungkin Ketua, masuk kepada tanah kita, tanah air kita Indonesia. Majmuk sekali. Di satu wilayah ada berbagai macam suku, bangsa, bahasa, berbeda-beda. Ini sangat-sangat luar biasa kita ini. Maka tentu ketika kita sudah mempelajari bagaimana metode dakwah di zaman para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang kita terdahulu, guru, kiai-kiai kita, maka kita bisa menjadi bekal bagi kita. Loh, kalau menghadapi orang yang seperti ini loh yang kita majukan. Ya, kalau kita menghadapi orang yang seperti ini loh yang kita sampaikan, gitu kan? Kalau kita menghadapi orang yang seperti inilah yang kita kedepankan. Jadi masing-masing itu tidak bisa kita samakan. Tentu seorang dai yang lebih khusus, yang memang tugasnya untuk mengajak dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung, misalkan dari musola ke musola, masjid ke masjid, itu mesti dia tahu. Itu dai yang benar-benar dia mesti tahu. Ini kira-kira nih audiens saya siapa nih, gitu kan? Apa sih kebiasaannya? Bagaimana sih kondisinya? Sehingga dia bisa menerapkan bisa menyampaikan sesuatu itu tepat pada sasaran, tidak melukai hati orang, tapi bisa sampai dan masuk dan diterima. Nah, intisari daripada dakwah tadi, bagaimana dakwah itu kita sampaikan sampai kepada mereka, kemudian bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin untuk di daerah kita, Ketua. Tinggal lagi mungkin di era milenial. Nah, ini kan tadi dakwah di Indonesia secara umum, tapi ada dakwah yang kita khususkan di tema kita nih, dakwah era milenial. Nah, ini memang menantang lagi gitu. Ini lebih menantang. Ya, kita bicara milenial, Buya ini termasuk milenial atau tidak nih kira-kira nih? Kalau kita lihat milenial, tadi saya coba-coba nih buka-buka kamus besar bahasa Indonesia. Sebab yang jadi moderator, yang mewawancarai kita malam ini kan rektor ini, nggak sembarangan, bahaya kita nanti. Jadi kita coba buka, ternyata milenial itu sendiri adalah orang-orang yang lahir pada tahun 80-an, 90-an sampai era 2000-an nih. Ini orang-orang milenial, dan karakteristiknya adalah terbuka. Pikirannya terbuka. Bisa menerima gitu, ide-ide, masukan. Nah, itu karakternya gitu. Nah, kemudian mereka ini lebih banyak fokus pada diri sendiri gitu. Nah, ditambah lagi sekarang dengan teknologi yang begitu canggih. Nah, ini tentu lebih menantang, cara berdakwahnya juga akan lebih berbeda. Ya, bagaimana kita berdakwah? Ya, bagaimana kita berdakwah menghadapi orang-orang yang punya pikiran terbuka. Artinya dia tidak hanya menerima masukan dari kita, dia akan dengarkan juga ustadz yang lain, akan juga dengar pendapat yang lain, dan ini menjadi tantangan bagi kita, dan bagaimana kita bisa menyampaikan itu lebih baik. Nah, era milenial ini juga kan karena didukung ya dengan teknologi yang semakin canggih, maka mereka akan lebih menghabiskan waktu itu di dunia maya. Jadi kalau Anda lihat tadi Kanda, itu penelitian di Indonesia ini ternyata itu lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu sudah tersentuh oleh internet, artinya sudah mengakses internet sudah sampai, bahkan 50% lebih, 54-64% itu sudah menggunakan media sosial. Maka dakwah kita, ustadz-ustadz sekarang, para dai, para ustadz tentu dituntut untuk bagaimana mampu berdakwah, tidak hanya dari mimbar ke mimbar, tapi juga mampu memainkan media yang ada, ya, media sosial, teknologi ini kan sebagai media untuk menyampaikan dakwah yang lebih menarik, yang lebih masuk di kalangan orang-orang yang anak-anak yang milenial tadi, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan internetnya, kemudian pemikirannya juga lebih terbuka, ya, orangnya lebih kreatif. Tentu kita harus dituntut juga nih untuk menyampaikan dakwah, mampu menyampaikan dakwah lewat media sosial, kemudian mampu juga mengemas dakwah dengan lebih kreatif, ya, kemudian mampu juga memasukkan pikiran dan ide-ide ataupun materi-materi keislaman itu kepada mereka sampai gitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan sendiri dan tentu menjadi pembelajaran juga bagi kita. Nah, itu saya kira
Anak kira begitulah karena kurang lebih ya. Ya, memang untuk milenial ini memang sebagian besar generasi muda kita itu sudah melek teknologi begitu ya. Ya, Ya, betul. medsos-nya sudah berkeliaran lah. Kadang-kadang setiap orang itu punya Facebook, punya IG, Ya, ya, betul. semuanya. Cuma ada sedikit kekhawatiran juga nih, Mbak Buya, apabila kita sangat tergantung kepada media sosial. Artinya guru yang baik sebenarnya kan guru yang langsung begitu loh. Ada sanadnya, ada mutakhir begitu. Ya. Langsung al-ilmu bitalaki katanya kan, ilmu itu harus dengan cara bertalaki, duduk langsung dengan guru. Nah, itu yang maksudnya ilmu sampai. Ya, media sosial kadang-kadang kan sumbernya kadang-kadang nggak jelas sehingga apa namanya riwayatnya tidak jelas sehingga belajar dengan media sosial kadang-kadang jadi bumerang juga nih bagi generasi muda. Apalagi dasarnya itu belum ada. Sehingga nanti masuklah pemikiran yang kita anggap yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, dengan syariat Islam atau dengan doktrin keagamaan yang biasanya orang Indonesia punya gitu. Ini sebenarnya jadi masalah juga mungkin kita. Bagaimana melihat itu? Ya benar. Memang itu tadi ya, artinya kemajuan teknologi tentu membuat menjadi kita tertantang dengan masalah-masalah yang baru. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi tentu akan muncul masalah-masalah baru. Maka ini tantangan bagi kita, seorang dai, seorang penyeru, ya kan? Apapun itulah profesinya, yang penting kita sebagai dai tentu harus mampu juga bagaimana memberikan pemahaman, ya, mencerdaskan mereka, tentu dengan melalui media sosial juga, memberikan pemahaman, memberikan wawasan bahwa hal-hal yang di dunia teknologi ini, di media massa, media sosial ini, tentu banyak juga hal-hal yang tidak baiknya. Nah, disinilah tuntutan kita sebagai seorang dai juga harus bisa menyampaikan pesan-pesan penting tentu melalui media sosial apa-apa saja. Kalaupun nanti ada berita ataupun pembahasan ataupun ada kajian di media sosial yang itu barangkali menyimpang, yang barangkali tidak baik, maka perlu juga kita tampil untuk membantah bahwa berita ini tidak baik, materi keislaman itu tidak benar, ya kan? Kemudian pemahaman ini pemahaman yang tidak tepat, radikal dan lain sebagainya. Kita juga harus mampu tampil dan mengemas itu semua sekreatif mungkin, sehingga menarik bagi teman-teman milenial untuk menangkap dan menerima itu semua. Nah, itulah tantangan yang sangat berat. Ana sendiri, anak Anda merasakan betul, ya, bagaimana kita dituntut dengan teknologi yang begitu canggih, ya, media massa kita pegang, tapi bagaimana kita bisa ketika memposting sesuatu, ketika orang bertanya melalui DM, melalui komen, ya kan, melalui inbox, ya, bertanya kepada kita melalui WhatsApp, tentu kita juga harus bisa menjawab atau membalas pertanyaan itu dengan kehati-hatian. Karena media sosial kita nggak tahu bagaimana yang akan terjadi setelah itu. Jadi itulah tantangannya. Semua dai menurut saya memang harus mempersiapkan diri dan harus beradaptasi dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, barangkali itu yang artinya kita butuh strategi khusus untuk menghadapi generasi milenial gitu. Ya. Nah, ustadz juga mesti tampil di media sosial gitu kan. Selama ini ada ustadz yang dia tidak mau tampil di media begitu. Padahal keilmuan, kemampuan dan pemahamannya baik. Meminta atau kita perlu memberikan memberikan pemahaman kepada beliau bahwa beliau harus tampil. Nah, kalau memang beliau tidak tampil, bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang bisa memfasilitasi beliau. Jadi beliau yang tampil, ada yang merekam, mengupload, kemudian menampilkan ke publik, media-media juga. Nah, itu kan bagian daripada strategi dakwah juga. Nah, yang paling penting mungkin ya, sebelum kita akhiri mungkin nanti materinya, Kanda,
Dengan kondisi yang saat ini, yang paling penting juga jangan lupa untuk gabung dengan komunitas-komunitas. Media-media sosial ini kan sudah banyak komunitas-komunitas. Yaitu disitulah kita bisa memperkuat memperkuat diri, terutama anak-anak yang milenial. Jadi dia bisa tahu nih informasi dapat dari mana, kemudian bisa dibahas bersama. Maka perlu adanya komunitas-komunitas di media-media sosial. Dan sekarang sudah banyak anak-anak milenial sekarang sudah kreatif, ya, sudah membuat banyak komunitas, tempat mereka untuk menuangkan pikiran, sharing, bertanya dan lain sebagainya. Baik, saya rasa sangat kita memang waktunya singkat karena Ustaz Nofri juga banyak kesibukan. Yang jelas ini salah satu wahana lah, salah satu media bagi untuk sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi ilmu lewat jalur kita masing-masing. Nah, ini mungkin salah satu strategi kita juga ini, Buya ini. Ya. Nah, iya betul. Ya, Ustadz nggak boleh gaptek juga. Kita bisa dakwah lewat live Instagram. Artinya dengan kondisi yang ada saat ini, corona yang sedang melanda, tidak memutuskan langkah kita untuk tetap terus berdakwah dengan media yang sudah diciptakan dan ada di sekitar kita. Ya bisa lewat, ya ini salah satunya kan live Instagram. Berapapun yang dapat yang menyaksikan tayangan ini, ya tentu mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Dakwah tetap tersampaikan, tidak terhenti karena kondisi yang kita alami saat ini. Ini salah satu yang tadi manfaat dakwah media sosial di new normal. Salah satu dakwah di new normal ini tadi kan di generasi milenial, sekarang new normal adalah memanfaatkan teknologi. Ya, betul lah. Apalagi dengan kondisi yang normal, himbauannya 3, Ketua. Jaga jarak, pakai masker, pola hidup sehat, jaga kebersihan, cuci tangan. 3 hal. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Lakukan 3 hal ini di new normal, ya kan? Nah, yang belum bisa berkumpul, masih bisa memanfaatkan media-media yang sudah ada untuk tempat berbagi kebaikan. Baik. Terima kasih Buya atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah silap kata. Mudah-mudahan silaturahim kita berjalan. Insyaallah Kanda. Nanti kalau ada waktu kita ketemu. Siap. Menyambung silaturahim. Insyaallah. Terima kasih banyak Anda sudah berbagi juga dengan kita. Saya salam. Amin. Dengan guru-guru di sana. Insyaallah, insyaallah. Kalau juga dengan istri juga ya. Siap, insyaallah. Ketemu di Pekanbaru dalam waktu dekat insyaallah ya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Oke, terima kasih ya, Buya. Sama-sama Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.